Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali. Setengah daripada tanda kematian hati seseorang, tiada sedih atas yang keluputan akan engkau daripada perbuatan taat. Nah, disebutkan di zaman dahulu ada di antara para salihin, para sahabat Nabi yang mana mereka itu kada sempat. Nah, begitu sampai ke masjid, orang sudah tuntung sembahyang berjamaah. Menyesal luar biasa karena kehilangan 27 derajat, kehilangan 27 kebaikan karena sembahyang berjamaah orang sudah bubar. Mereka merasa rugi, lalu mereka bayar dengan 27 kali sembahyang. Nah, ini orang yang hidup hatinya. Padahal andai kata kada dibayar pun merasa rugi, itu sudah cukup tanda hidupnya hati seseorang. Yang kedua, tanda kematian hati seseorang lagi, tiada menyesal atas yang engkau perbuat daripada kesalahan-kesalahan. Kada ada menyesal, padahal tadi berbuat dosa, berbuat nang kada bagus, kada ada menyesal, biasa-biasa. Nah, itu tanda matinya hati juga. Para muhibbin rahimakumullah, mautul qalbi alamatus syaqawah wa su'il khatimah. Matinya hati itu tanda celaka dan tanda orang ini su'ul khatimah. Matinya hati artinya kada ada merasa rugi ketinggalan berbuat baik, kada ada menyesal berbuat kesalahan, berarti hatinya mati. Orang ini celaka dan su'ul khatimah. Amun orang itu hatinya mati, walaupun dipadahkan celaka dan su'ul khatimah, kada ada masalahnya, hatinya mati. Nah, mendengar nang macam ini, nah, ikam kalau ka itu aja, ikam tuh hati mati. Bila ikam hati itu mati, ikam kena celaka, dan ikam mati kada membawa iman. Biasa aja, orang mati. Nah, kalau ada takutan, mah takutan lah, macam mati su'ul khatimah. Tapi ingat takutan aja, kada bergerak napa-napa juga. Ini berarti ada aja napasnya hati ini hidup aja ngarannya. Cuma ibarat garing tuh garing yang kritis, bernapas lagi nah ada. Kalau orang yang hatinya hidup mendengar nang macam ini, bahwa mati hati itu membawa kepada celaka, mati hati itu membawa kepada mati su'ul khatimah, oh ini hati-hati daripada menjaga hatinya jangan sampai mati. Nah, itu orang yang hidup hatinya. Para muhibbin rahimakumullah, wasababu mautihi salasatu asya, sebab kenapa hati itu mati 3 perkara. Sebab kenapa kada merasa rugi lagi ketinggalan berbuat taat, kada merasa menyesal lagi berbuat dosa. Mati hatinya, kenapa sebabnya? Karena 3 perkara. 1, hubbud dunia, itu pertama sebabnya. Hubbud dunia, mencintai dunia.
Apa yang dimaksud dengan mencintai dunia itu? Sehingga bisa mengakibatkan hatinya mati. Mencintai dunia itu artinya adalah hubbu ma yatadarraru bihi ba'da mautih. Dia mencintai sesuatu yang membahayakan dia sesudah dia mati. Ini artinya hubbud dunia. Mencintai sesuatu yang mencelakakan dia di akhirat. Itu ngarannya hubbud dunia. Menyayangi sesuatu yang mencelakakan dia sesudah dia mati. Ini hubbud dunia. Contohnya mencintai kemaksiatan. Mencintai kemaksiatan. Itu hubbud dunia. Kenapa? Karena kemaksiat itu mencelakakan dia di akhirat. Maksiat itu membuat dia binasa, sengsara di akhirat. Itu yang dia cintai di dalam dunia. Nah, mencintai sesuatu yang memudaratkan dia di akhirat. Nah, ini sangat luas pemahamannya. Sangat banyak contoh-contohnya. Kita ambil contoh misalnya nang parak lawan kita, pakaian kita, perhiasan kita. Ini perhiasanku ini, pakaianku ini paling harap sakampungan nggak ada nangka ini. Dipakainya pakaian itu, perhiasan itu dengan perasaan agak. Orang kan ada nyamainya. Sekampungan nggak ada nanggawan nukaran itu. Dipakainya dengan perasaan agak. Disayanginya benar ini baju ini. Disayanginya benar perhiasan ini. Kenapa? Karena sagan baagak ini nah. Menang lain banyak aja orang sama diisi. Amun ini kadada hanya aku nang diisi. No. Pusut memusuti lawan barang itu tadi nah. Ini artinya mencintai yang membahayakan dia di akhirat. Nah, ini hubbud dunia ngarannya. Mencintai duit itu belum tentu hubbud dunia. Mencintai pangkat kedudukan belum tentu hubbud dunia. Tapi kalau mencintai sesuatu yang memudaratkan sesudah mati, itu jelas hubbud dunia. Dia mencintai jabatan, mati-matian mendapatkan jabatan, mempertahankan jabatan itu. Kenapa sebabnya? Dengan jabatan ini aku bisa semaunya. Aku memegang jabatan ini, aku hendak mengambil duit kadang menangatnya. Aku hendak ini kada wani menentangnya. Apapun aku kehendaki jadi. Dia cinta mati-matian kepada jabatannya ini. Nah, ini cinta yang membahayakan dia di hari kiamat, di akhirat kain. Ini cinta kepada dunia. Nah, bila macam itu halnya, salah satu sebab yang mengakibatkan hati tadi mati. Nyata-nyata nih orang nah sembahyangan. Nyata-nyata orang sembahyangan, bang, nyangur keluar. Jaka singgah bang sembahyang berjamaah nih. Kenapa kada singgah? Itu menunjukkan hatinya mati. Jakanya hatinya hidup, jelas sembahyang berjamaah dulu hanya berangkat. Pengajian ada, majelis taklim ada, jelas sudah hari ini majelis taklim. Sehari sebelumnya hilang kemana? Jakana bermanfaat kada. Nah, ini tanda hati mati. Kenapa mati? Karena mencintai yang mencelakakannya di akhirat tadi. Mendengar rangka ini sudah. Kada apa-apa, iya mati ngarannya. Tapan diri orang mati.
Jakanya hatinya ada sedikit hidup, ada perubahan, nah, ada gerakan. Hubbud dunia tadi yang pertama. Jadi jangan diartikan secara umum hubbud dunia itu ketujuh cinta duit, kada. Nah, cinta jabatan, kada mesti itu. Karena duit itu bisa membawa kepada kebaikan, jabatan bisa membawa kepada kebaikan. Nang kada boleh itu, yang membahayakan itu mencintai sesuatu yang membawa siksa di akhirat. Itu. Satu itu penyebabnya. Yang kedua, sebab kenapa hati kita ini menjadi mati, wal ghaflatu an zikrillah. Nah, kita lalai. Nah, kita kada ingat berzikir lawan Tuhan. Kada ingat berzikir. Wal ghaflatu an zikrillah. Mun berzikir nang misalnya 1000 sehari, la ilaha illallah, sudah nyata kada. Ini zikir-zikir nang disuruh Tuhan dalam menghadapi keadaan-keadaan, kada tazikir juga. Kan mestinya kita kalau hendak makan disuruh berzikir bismillahirrahmanirrahim. Makan kada bismillah juga. Nah, makan datang makanan. Tuntung makan disuruh Tuhan berzikir alhamdulillah. Imbah makan kada ada alhamdulillahnya juga. Kada ada juga. Dapat nikmat, dapat duit, kada ada juga alhamdulillah, kada ada. Mendengar orang menyebut ngaran Nabi kita, kalau pak Allahumma sholli, kada ada juga salawatnya. Lalai daripada zikrillah. Masuk ke dalam jamban, masuk keluar masuk, kada apa-apa juga. Padahal itu ada disuruh zikir-zikirnya. Nah, lalai daripada itu. Ini menyebabkan juga hati kita akhirnya mati. Nah, membiasakan makan bismillahirrahmanirrahim, tuntung makan alhamdulillah, melihat nampina ani subhanallah, bila pina sedih pikiran masya Allah, itu adalah menghidupkan hati, menghidupkan hati. Yang ketiga, yang menyebabkan hati itu mati, irsadul jawarih fi ma'asillah, yaitu melepas anggota pada maksiat. Nah, maksiat napa aja belanya hendak dilepasnya. Ada pemandangan nang haram, hendak memandang diitihinya. Ada pendengaran nang haram, hendak didengarakannya. Nah, dilepasnya anggotanya kepada yang maksiat. Nah, jadi kita mati hati kita itu. Fa idza zaharat amaratu mauti qalbik ayyuhal murid fa 'alaika bi ihya'ihi bi salasati asya. Apabila sudah nampak tanda-tanda kematian hati engkau wahai murid, maka mestilah engkau menghidupkannya dengan 3 perkara. Kalau kita mendengar yang tadi, nah, dirasa-rasa mati kada hati, atau kritiskah parak mati? Nah, bila sudah muncul nampak tanda-tanda matinya hati engkau wahai murid, maka lazimilah, maka mestilah engkau menghidupkannya dengan 3 hal. Nah, menghidupkan ini ngalih, orang mati dihidupkan, menyegarakan nang garing jin lapah kita. Ini sawat mati, sawat mati. Nah, menghidupkannya itu pertama az-zuhdu fid dunya, zuhud pada dunia. Zuhud pada dunia ini bukan artinya nang jadi bupati, ampih jadi bupati, kada. Nang sugih beri akan seluruh harta, kada. Zuhud pada dunia ini artinya apa? Tinggalkan sesuatu yang mencelakakan di akhirat. Napa-napa tadi?
hal-hal yang maulah kita celaka di akhirat jangan lagi diurus nih tuh. Oh pakaian ini nih, ini rancak maulah aku jadi sengsara, pakaiannya maulah aku bikin aku sombong, pakaiannya maulah aku agaknya, nah, dijual mengkulir memberiakan jadi akan duit, larang harganya 4 juta 5 juta harganya atau puluhan juta harganya, jual. Cari pakaian-pakaian nang kadang membuat sombong, cari perhiasan nang kadang membuat sombong, cari apa nang kadang membuat sombong. Nah. Jabatan, amun aku di jabatan ini kada kawa, kada maksiat nah. Soalnya aku ini ngalih, ini duduk di jabatan nang kada kawa kada maksiat. Amun hendak hidup hati, tinggalkan jabatan itu, mau kada mau. Kalau jabatan itu kada kawa kada maksiat. Ini ada orang pejabat tuh nang jabatan pasti maksiat, kada kawa kada maksiat. Udah kada maksiat diampi orang mau kada ampi. Nah, zuhud di dunia, hilangkan sesuatu nang membawa bahaya di akhirat. Jadi bukan menghabiskan seluruh harta, zuhud itu kada. Pilih mana-mana yang membuat kita celaka di akhirat, mana-mana yang maulah jadi dosa. Itu dulu. Yang kedua, al-istighal bi dzikrillah taala. Nah, menghidupkan hati. Yang kedua, bekerja dengan zikrillah. Biasakan. Kalau perlu di meja gana-gana bismillahirrahmanirrahim, meja makan alhamdulillah, supaya ingat di muka WC bacaan masuk bacaan keluar, memakai baju ini bacaannya baca remin, supaya selalu sibuk dengan zikir untuk menghidupkan hati. Al-istighalu bi dzikrillah wal ijtima' bi majalisil ilm wal zikir, dan berkumpul dengan majlis ilmu dan zikir. Turun majlis ilmu, majlis zikir, karena itu membantu menghidupkan hati. Yang ketiga, wasuhbatu ahbabillah ma'al adab bihim. Yang ketiga, menghidupkan hati itu adalah bakawan lawan orang-orang yang dikasihi Allah, bakawan dengan kekasih-kekasih Allah, serta beradab dengan mereka. Nah, 3 hal itu. Bila kita kawa melaksanakan 3 ini, maka hati yang sudah mati tadi akan menjadi hidup kembali.